Pria itu baru saja kembali dari masa 400 tahun yang lalu, dan tiba-tiba terkejut ketika melihat sebuah kerangka di depannya. Yang paling aneh adalah kartu yang tergantung di leher kerangka itu tertulis namanya sendiri. Bukan hanya itu, di pergelangan tangan kerangka itu juga terdapat sebuah gelang mekanik. Sama persis seperti yang dipakai Ethan. Hanya saja ada satu perbedaan. Lampu pada gelang kerangka itu berwarna merah, sedangkan gelang milik Ethan berwarna hijau. Awalnya Ethan mengira itu hanyalah sebuah kebetulan yang aneh. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah asisten pintar tua yang tergeletak di dekatnya. Napas Ethan langsung tercekat. Asisten itu sama persis dengan miliknya. Setelah sedikit lebih tenang, barulah ia menyadari kebenarannya. Kerangka yang tergeletak di sana adalah versi dirinya sendiri dari 400 tahun ke depan. Tapi lubang tembak yang jelas terlihat di tengkoraknya menunjukkan bahwa kematiannya tidak wajar. Seseorang telah membunuhnya. Tapi siapa? Dan kenapa? Untuk mencari jawabannya, Ethan menggunakan asisten pintar tua itu untuk mencatat penyebab kematian kerangka tersebut. Dan asisten itu mengonfirmasi bahwa korban memang ditembak. Tidak lama kemudian baterai asisten itu habis. Itu satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Jadi Ethan membongkar peralatan oksigennya dan membuat charger kecil agar asisten itu bisa dihidupkan kembali. Malam tiba dan rasa lapar mulai menyerangnya. Tanpa berpikir panjang, ia memetik beberapa buah liar dari sebuah pohon dan memakannya. Seketika perutnya terasa mulas hebat hingga membuatnya muntah. Buah itu ternyata beracun. Ketika ia merasa dirinya akan mati, kilat menyambar, suara guntur terdengar keras, dan cahaya kuning terang turun dari langit. Sebelum ia sempat bereaksi, seseorang datang dan menyuntikkan sesuatu di pinggulnya. Saat sadar, ia melihat sahabat lamanya, Jude, berdiri di depannya. Ternyata asisten pintar berhasil mendeteksi racun itu dan mengirim pesan ke eksperimen yang sedang berlangsung 400 tahun sebelumnya. Bos di sana mengirim Jude melalui mesin waktu untuk memberikan antidot dan menyelamatkan Ethan. Keesokan paginya, Ethan membawa Jude menuju pangkalan eksperimen yang telah ditinggalkan. Begitu mereka hendak masuk, sebuah lengan mekanik muncul dari dinding dan memindai Ethan. Pintu terbuka perlahan dan di dalam mereka menemukan sebuah komputer tua. Setelah membersihkan debunya, layar komputer menyala dengan tulisan "Welcome Ethan". Dengan gugup Ethan menekan enter dan gelang di pergelangan tangannya langsung aktif. Seluruh pangkalan kembali mendapat aliran listrik. Sebuah hologram ayah Ethan muncul dan mengungkap bahwa dialah yang menciptakan mesin waktu 400 tahun lalu untuk menyelamatkan umat manusia dari krisis oksigen. Namun sebelum penjelasannya selesai, proyeksi itu rusak dan terputus. Sementara itu, mesin waktu tiba-tiba menyala dan masuk ke mode pengisian daya selama 4 jam. Setelah 4 jam, portal waktu akan terbuka dan mereka bisa kembali 400 tahun ke masa lalu. Masalahnya, dalam 4 jam itu mereka masih belum menemukan petunjuk apapun. Akhirnya mereka terpaksa keluar dari pangkalan untuk mencari solusi. Mungkin ada jalan untuk mencegah krisis oksigen. Dengan mengikuti lokasi terakhir asisten pintar, mereka sampai di kota tempat Ethan pernah tinggal. Namun pemandangan yang terpampang di depan mereka membuat keduanya terdiam. Seluruh kota telah berubah menjadi reruntuhan dan hancur. Dan di mana-mana tumbuh tanaman liar yang tebal, seolah-olah alam telah merebut semuanya kembali dari manusia.